Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas cara belajar motor manual ya guys ya. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys. Nah, buat kalian yang belum tahu, untuk motor itu ada 3 tipe transmisi. Yang pertama itu adalah transmisi matic ya guys ya. Untuk transmisi matic itu contohnya adalah Honda Beat, Scoopy, Vario, NMAX, PCX, EDV. Dan untuk motor transmisi matic udah pernah gua bahas, langsung kalian klik aja di atas. Dan yang kedua adalah kopling otomatis atau transmisi manual ya guys ya, yang biasa kita sebut motor manual ya. Contohnya seperti ini ya guys ya, yang gua pakai adalah Jupiter Z ya guys ya. Nah, itu yang bisa kalian lihat di jalanan, Supra X, Jupiter Z, Vega R. Nah, itu untuk motor-motor seperti itu yang motor bebek ya guys ya, itu adalah motor transmisi manual. Dan yang ketiga adalah motor transmisi full coupling ya guys ya. Full coupling itu yang biasa kita lihat tuh motor-motor gede seperti R15, CBR, Ninja ya, yang seperti itu, yang motor-motor fairing sport fairing di depan itu adalah motor full coupling ya guys ya. Nah, buat kalian yang bingung gimana sih ngebedainnya antara motor matic, motor manual, dan motor kopling. Nah, gampang guys, bedanya gini ya guys ya. Yang di sebelah kanan ini adalah tuas rem ya guys ya. Dan kalau di motor matic itu di sebelah kirinya tuh ada guys. Jadi di sebelah sini ya guys ya. Di sini tuh ada tuas rem ya guys ya. Dan di kakinya itu nggak ada guys. Oke? Jadi di kanan adalah tuas rem kanan dan di kiri adalah tuas rem kiri ya. Itu adalah tuas rem belakang ya, yang kanan depan, yang kiri belakang. Dan untuk motor manual ya guys ya. Nah, di sini ada tuas rem depan, ini adalah rem kanan ya guys ya. Dan yang di bawah sini ya guys ya, ada tuas rem kaki ya guys ya. Tuas rem kaki kanan ya, ini kita injak pakai rem kaki ya. Ini untuk rem belakang ya guys ya. Yang ini untuk rem depan, yang kanan ya guys ya, jangan kebalik ya guys ya. Yang kanan untuk rem depan, yang kaki untuk rem belakang ya. Dan di sini ada step untuk penumpang guys. Oke, ini kalau misalnya kita mau ngebonceng, kita tinggal tekunkan saja ya, begitu ya guys ya. Dan ini knalpot. Oke. Dan yang ini adalah rem ya guys ya. Ini rem. Oke, gua bakal tunjukin dulu ya guys ya. Yang ini adalah rem. Oke. Yang di tengah sini adalah rem. Dan yang sebelah kanan adalah lampu sen ya guys ya. Ini lampu sen kanan. Dan yang ini adalah lampu sen kiri ya guys ya. Oke. Lalu di sini ada step penumpang ya guys ya. Di sini kalau misalnya kita mau ngebonceng, kita tinggal turunkan saja. Oke. Dan di sini adalah gigi ya guys ya. Ini untuk kita pindah-pindah gigi ya. Nah, untuk motor manual ini di sebelah kiri ini tuh yang depan untuk kopling maju, yang belakang untuk gigi mundur ya guys ya. Ini bakal gue jelasin lebih lanjut ya guys ya. Dan di sebelah kanan ada spion kanan ya guys ya. Dan spion kanan dan spion kiri ya. Ini spion ini dua-duanya wajib ada ya guys ya. Kalau misalnya kita nggak ada spion ya, salah satu nggak ada, itu nanti kita bisa ditilang kalau misalnya kita lewat polisi kayak gitu ya guys ya. Karena kan emang di peraturan perundang-undangan itu emang wajib ada spion kanan dan spion kiri. Jadi pastikan kedua-duanya ada ya guys ya. Oke, dan ini gue bakal jelasin guys ya cara menyalakan motor ya guys ya. Nah, ini yang pertama cara menyalakan motor ya guys ya. Ini kita ada kunci dan di sini ada kunci magnet ya guys ya. Nah, kunci magnet ini berfungsi untuk membuka ya guys ya. Jadi ini kalau misalkan kita lock, kita pakai ya guys ya. Ini kita tutup. Dan untuk membukanya ini kita tinggal di ininya ya, bagian bawah ini guys ya. Masukkan dengan sejajakan dengan ini ya. Jadi kita tinggal putar aja. Oke. Dan ini bisa kebuka begitu guys. Ini menutupnya tinggal dipencet aja. Begitu ya. Ini kita pakai untuk supaya kita tuh aman dari maling ya guys ya. Dan untuk ini kan posisinya kunci stang ya guys ya. Oke. Ini kunci ganda. Dan ini caranya kita masukkan ya guys ya. Kita masukkan, lalu kita tekan dan diputar sekali, dan ini bakal bisa ngebuka kunci stang. Nah, gitu guys. Tapi ini posisinya masih mati guys ya. Jadi ini kalau misalkan kita parkir jangan kayak gini aja ya. Nanti kita bisa digondol maling motornya guys. Jadi kita pastikan kalau mau parkir itu dikunci stang ya guys ya. Supaya si motornya ini nggak bisa digerakkan. Oke, dan ditutup juga ya guys ya supaya aman. Dan selanjutnya ya, ini tadi kan kita udah posisi off. Kita nyalainnya, ini tinggal kita putar sekali. Oke, kita putar sekali. Nah, ini bakal nyala ya, netral ya guys ya. Pastikan kalau misalkan nyala itu di gigi netral supaya motor tuh nggak loncat ya guys ya pas maju. Nah, ini pertama ini kita starter dulu ya guys ya. Oke, kita starter. Nah, caranya tinggal dipencet aja sekali guys. Oke. Dan ini tuh adalah electric starter ya guys ya. Yang ini tuh adalah electric starter dan ini adalah kick starter ya. Nah, bedanya apa kalau misalkan ini tuh menggunakan aki ya guys ya. Kalau misalkan kita nyalain, kita tinggal pencet aja. Dan kalau misalkan kita mau pakai ini bisa guys. Oke. Ini caranya gini ya. Kita tinggal diinjak saja guys. Oke. Nah, begitu guys. Kita tinggal dikebawahkan sekali saja untuk menyalakannya guys ya. Nah, dan yang ini adalah tuas lampu ya guys ya. Ini adalah lampu senja guys. Yang ini ada lampu senja, yang ini guys. Nah, ini lampu senja. Oke, ini kalau misalkan kita matikan, dia bakal mati. Oke, ini kita nyalakan.
Dan yang kalau kita pencet sekali lagi, ini untuk lampu utama guys. Nah ini untuk lampu utama. Ya, ini untuk lampu utama, lampu senja, oke. Dan yang ini ada untuk lampu jauh guys. Jadi kalau misalkan kita pencet ini ya guys ya, ini untuk lampu jauh. Ya, untuk lampu jauh, lampu dekat. Oke. Dan yang ini ada lampu sen ya, ini lampu sen kiri, ya. Ini lampu sen kiri, oke. Lampu sen kiri. Nah. Dan ini adalah lampu sen kanan guys. Lampu sen kanan. Oke. Nah, ini pastikan ya guys ya, kalau misalkan lampu sen ini berfungsi depan belakang ya, supaya kita tuh kalau misalkan mau belok tuh aman. Ya, dan yang ini adalah cuk ya guys ya. Ini adalah cuk ya. Jadi kalau misalkan kita nih pagi-pagi guys, ya, kita pagi-pagi ini mau nyalain motor, kan biasa kondisinya tuh dingin ya guys ya. Nah, ini kita putar. Oke, kita onin. Setelah ini kita tarik guys. Oke, kita tarik sampai segini ya guys ya, sampai mentok. Setelah itu kita starter. Nah, dan putaran mesin akan tinggi guys. Itu tuh untuk kita manasin motor. Dan setelah sekitar 30 detik ya, setelah 30 detik bisa kita pindahkan ya cuknya ini ke bagian sini. Oke, kita dorong sampai habis ya. Dan ini tuh sebenarnya kalau misalkan cuk ini tuh untuk motor-motor sekarang tuh udah kita tuh udah jarang nemuin, karena ini kan motornya masih karburator. Sedangkan kalau motor-motor sekarang tuh udah injeksi. Jadi kita tuh udah nggak bakal nemuin kayak gini lagi guys. Oke, dan ini adalah klakson. Dan di sini ada standar ya guys ya. Nah, ini ada standar samping ya guys ya. Ini kalau misalkan kita mau parkir, ini kita bisa pakai standar samping. Dan kalau misalkan kita mau standar 2 ya, ini kita pakai ini standar tengah ya guys ya. Nah, ini adalah kesalahan yang sering banget banyak orang banget, terutama kalian para cewek guys ya. Ini kalau kalian punya motor tuh nggak bisa standar 2 ya. Alasannya tuh karena motornya tuh nggak bisa standar 2. Itu bukan guys. Itu kenapa? Karena itu salah caranya guys ya. Ini caranya gampang banget ya. Kalian perhatikan ya guys ya. Ini pertama, oke, kita angkat dulu ya guys ya. Lalu kita injak. Ya, kita injak. Nah, kesalahan orang adalah ini tuh langsung ditarik ke belakang guys. Ini kalau misalkan kita tarik ke belakang nggak bakal bisa guys. Sampai kapanpun juga nggak bakal bisa ditarik ke belakang. Ya. Nah, ini caranya gimana? Ini kan kita udah injak ya guys ya. Ini tinggal kita angkat aja ke atas ya. Kita tinggal angkat ke atas dan langsung bisa ke belakang kan ya guys. Begitu guys ya. Jadi itu gampang banget caranya. Kita tinggal injak, langsung kita angkat. Gue ulang sekali lagi ya guys ya. Mau pakai kaki kanan, mau pakai kaki kiri itu sama aja guys. Ya. Ini kita injak. Ya guys ya, kita injak lalu kita angkat. Gampang banget guys ya. Kita injak lalu kita angkat ke atas ya. Itu otomatis karena kan dia ada pernya. Jadi begitu diangkat itu langsung ke belakang ya. Kalau kita injak terus kita ke belakang kan tuh nggak bakal bisa guys ya. Nanti motornya tuh kalian pasti bakal bilang ini motornya tuh nggak bisa di standar 2. Itu bukan nggak bisa, tapi karena caranya salah guys. Nah, cara buka bagasi ya guys ya. Ini kebanyakan kalau buka bagasi itu ada di belakang sini ya guys ya. Tinggal kita putar di belakang. Tapi ada juga beberapa motor termasuk ini ya guys ya, yang buka bagasinya itu di sini ya guys ya. Jadi ini caranya guys ya. Ini kita posisinya itu dari off ya guys, dari tengah ya guys ya. Nah, dari sini, oke, tinggal diputar sekali ya. Jangan ditekan lalu diputar. Kalau ditekan lalu diputar itu kunci stang ya guys ya. Ini langsung kita buka. Oke. Nah, ini guys. Ya, ini ada tutupnya. Oke, nggak semua motor ada tutupnya ya guys ya. Untuk motor-motor tertentu. Dan ini kita kalau misalkan mau ngisi bensin, ini tinggal kita putar aja guys. Tinggal putar ke kiri dan diangkat. Oke. Nah, begitu guys caranya. Dan menutupnya ini tinggal kesiniin aja guys. Oke. Dan diputar lagi ke kanan sampai mentok. Nah, kalau udah mentok udah. Begitu guys caranya. Dan jangan lupa guys, kalau sebelum kita naik motor, itu kita harus pakai helm ya guys ya. Dan pastikan helmnya itu SNI ya guys ya. Nah, di sini bisa kalian lihat standar nasional Indonesia. Nah, ini yang di logo di sini SNI ya guys ya. Ini kalau misalkan dot ini itu di atasnya SNI. Jadi ada SNI, dot dan snail yang paling atas. Tapi lisensi snail itu untuk helm-helm yang kelas atas ya guys, itu yang udah helm balap itu biasanya udah SNI .snail ya. Tapi kalau misalkan untuk kita berkendara itu SNI dia udah cukup guys. Oke, dan ini gue bakal bahas transmisi manual ya guys ya. Nah, ini gimana sih caranya kita kalau misalkan mau belajar gigi manual ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys ya. Ini kalau misalkan kita nyalakan, di sini ada gigi N1 2 3 4 ya guys ya. Nah, N ini adalah netral ya guys ya. Dimana kalau misalnya gigi netral ini ya, kalau kita nyalakan ini, kalau kita gas ini nggak bakal maju guys motor. Oke. Ya, ini kita turunkan dulu standar 2-nya. Nah, ini kalau digas ini mau digas gimana pun nggak bakal maju guys, karena dia di gigi netral. Nah, ini caranya gimana? Ini kalau misalkan kita mau ke gigi 1, ini yang tadi dikedepankan ya guys ya. Ini kita injak. Oke. Dan dia bakal masuk ke gigi 1. Dan kalau kita mau memulai ya guys ya,
biasakan dari gigi 1 ya guys ya. Jangan memulai itu jangan di gigi 2 ya guys ya, gigi 3 atau gigi 4 ya guys ya. Nah, kenapa sih kita kalau misalkan memulai harus dari gigi 1? Karena ini merupakan gigi terendah guys ya. Jadi kita kalau berhenti ya, kita mau maju, ini kita harus dari gigi 1 guys. Oke, kita dari gigi 1. Oke, nah ini kita gas ya guys ya, pelan-pelan ya guys ya, digas pelan-pelan aja. Oke, nah ini kalian perhatikan ya guys ya. Ini kalau misalkan kita di gigi 1 ya, kita kalau misalkan mau mulai kita pakai gigi 2, dia bakal lebih berat guys. Nah apalagi kita pakai gigi 3. Nah ini berat banget guys ya, kedengar kan dari putaran mesin itu berat banget, apalagi kita pakai gigi 4 ya. Bisa maju tapi ini benar-benar ini banget guys, berat banget. Nah ini, nah ya itu nggak boleh guys. Ini kalau misalkan kita paksakan itu dapat merusak si motor ini ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau mulai, ini pastikan dari gigi 1. Nah ini caranya gimana guys ya. Ini kalau misalkan untuk motor manual ini gampang guys ya. Ini kalau misalkan kita dari gigi 1 ya, kita mau ke gigi 2 tinggal kita kedepankan saja. Oke, ini masuk gigi 2, kita kedepankan lagi sekali, langsung masuk ke gigi 3. Oke, ini masuk ke gigi 3 ya. Dan ini kalau misalkan kita mau mundurin gigi ya guys ya, ini kalian bisa kayak gini ya guys, injak ke belakang kayak gini, atau kalian bisa diinjak seperti ini guys. Nah oke, ini sama aja ya guys ya, itu nyamannya kalian. Tapi kalau saran gue sih lebih baik kayak gini ya guys ya, mundurinnya daripada kayak gini. Oke, jadi ini lebih enak aja guys. Oke, kalau misalkan mundurin pakai ini, begitu guys ya. Kalau misalkan kayak gini nanti untuk beberapa motor itu si step belakangnya itu ada yang lebih apa ya, lebih tinggi. Jadi kalian tuh nggak nyaman kalau misalkan mundurin pakai seperti itu ya. Jadi begitu caranya dari gigi N 1, 2, 3, 4. Nah ini kalau misalkan kita udah di gigi 4 ya guys ya. Ini kalau misalkan kita berhenti di stopan ya, ini kita bisa kedepankan ya. Ini kita nggak usah turunin satu-satu, ini tinggal kita kedepankan sekali, langsung dia masuk ke gigi netral. Tapi harus di posisi berhenti ya guys ya. Kalau misalkan posisi maju itu nggak bisa, nanti dia nggak bakal nyangkut, nggak bisa masuk ke N. Begitu guys. Oke, dan ini caranya guys ya. Ini kalau misalkan kita masuk gigi ya, masuk gigi, ini kalau misalkan kita tahan ya, ini kita tahan, ini tuh sama dengan netral guys. Walaupun di sini gigi 1, ini sama dengan netral. Jadi begitu kita mau maju ya, ini harus kita lepas guys ya. Jadi pastikan gigi 1 lalu kita maju. Nah teori simpelnya gini guys, kalau misalkan kita mau belajar motor guys ya, nah ini kalau misalkan kita masuk gigi ya, kita kan dari posisi N ya, kita injak ke depan sekali. Oke, nah itu kan masuk gigi 1 ya. Begitu kita masuk gigi 1 kita kan gas ya. Begitu kita gas, nanti kalau kita mau masuk gigi 2 ya guys ya, gasnya itu dilepas. Setelah itu kita injek gigi ke depan. Jadi saat kita mau pindah gigi, jangan itu kita lagi digas, setelah itu kita masuk ke gigi 2, itu mesin bakal nyentak guys ya. Jadi itu caranya, dibuang dulu gasnya, oke, dilepas gasnya, lalu langsung diinjak ke gigi 2 ya. Itu berlaku seterusnya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 ya guys ya. Nah itu kalian dari gigi 1 gas, setelah itu mau masuk gigi 2 itu dilepas, langsung diinjak ya. Setelah itu kan udah diinjak kan, langsung masuk gigi 2 tuh, langsung digas lagi. Dan mau masuk ke gigi 3 pun sama ya guys ya. Nanti dari gigi 2 dilepas, langsung diinjak, lalu dilepas, lalu digas lagi, begitu guys. Gigi 4 pun berlakunya sama ya guys. Oke, yuk langsung kita praktek aja. Ini kita bakal maju ya guys ya. Nah ini kan gigi 1 ya guys ya. Nah ini kita gas pelan-pelan ya guys ya. Kita pelan-pelan aja guys. Oke, kita gas. Nah ya, kita jaga keseimbangan guys. Kita lihat, nah kalau misalkan ada motor, kita pelan-pelan aja guys. Oke, kita jaga keseimbangan ya guys ya. Pelan-pelan ya, gigi 1 ya. Nah setelah itu nah ini kita kalau misalkan mau masuk gigi 2 ya, ini kita lepas dulu gasnya, kita buang, langsung kita injak, lalu kita gas lagi guys. Oke, begitu guys ya. Ini gua ulang lagi guys ya. Ini kita turun ke gigi 1. Oke ya, kita gas. Oke, nah ini kalau misalkan kita mau masuk gigi 2 ya guys ya, ini tinggal kita lepas, lalu kita injak ya, lalu kita gas lagi, begitu guys ya. Jadi kita ini dilepas ya guys ya, ini kita gas ya guys ya. Ini kita mau masuk gigi 3, ini kita lepas gasnya, injak gigi 3, setelah itu kita gas lagi, begitu guys ya. Oke, kita mau belok, kita turunkan gigi. Oke, ini gigi 2, kita gas aja ya guys ya. Oke, dan ini kalau misalkan kita mau berhenti pakai rem kanan ya guys ya, rem kaki ya guys ya. Kita pakai rem kaki. Oke, ini sebenarnya kalau misalkan rem tangan ini kita pakai tuh kalau misalkan kita udah pakai rem kaki, setelah itu kita bisa bantu pakai rem tangan ya. Jangan kita kalau misalkan
berhenti itu langsung pakai rem tangan, nanti terjadi slip ya guys ya. Walaupun emang ada beberapa motor yang udah ada combi brake system, tapi kalau misalkan kita itu untuk safety-nya itu memakai rem kaki ya, jangan kita tarik rem tangan. Oke, kita rem kaki setelah udah kondisinya udah agak pelan, baru kita tarik rem tangan. Oke, kita bakal maju lagi, pastikan dari gigi 1 ya guys ya. Oke, dari gigi 1 kita gas lagi. Oke, kita gas. Nah, kalau misalkan ada polisi tidur, kita rem ya guys ya, pakai rem kaki ya. Setelah itu kita gas lagi. Nah, ini kalau kita mau pindah ke gigi 2, kita lepasin, lalu kita injak, lalu gas lagi. Begitu guys. Ya. Ini kita kalau misalkan mau belok, ya, kita injak, turunkan gigi, tapi jangan digas ya guys ya. Lalu kita gas. Lalu setelah itu kita mau masuk gigi 2, kita lepas, injak lagi. Begitu guys ya. Itu berlaku, ini mau masuk gigi 2, ya. Kalau misalkan kita mau masuk gigi 3 pun sama ya, kita lepas, lalu kita injak. Lalu kita gas lagi, begitu guys. Kita mau masuk gigi 4 juga sama. Kita lepas, kita injak, lalu gas lagi. Ya, tapi kalau misalkan kondisi seperti ini kan pelan banget ya guys ya. Ini cuman 10 km, kita pakai gigi 2 udah cukup. Ya, karena semakin tinggi gigi, itu nanti kalau misalkan kita semakin cepat, pakai giginya makin tinggi, begitu guys. Oke, kita mau belok lagi ya guys ya. Nah, ini kita pelan-pelan, kita rem, ya, kita pakai sen, ya, kita belok. Setelah itu kita gas lagi. Oke. Nah, kita bakal belok. Hati-hati ada kucing ya guys ya. Nah, kita belok kiri. Lalu kita gas lagi. Oke, kita gas. Nah, di sini kita mau pindah ke gigi 3 ya guys ya. Ini kita lepas, lalu injak, lalu gas lagi. Begitu guys. Ya, mudah kok ya, nggak susah. Oke, ini kita mau polisi tidur, turunkan gigi, ya. Jangan dipaksakan pakai gigi tinggi, nanti si giginya itu cepet jebol ya. Jadi kita kalau misalkan pelan itu pakai gigi terendah aja guys. Oke, tapi jangan pakai gigi 1 juga. Kalau pakai gigi 1 nanti ngeden banget ya guys ya. Jadi dia ngegaung si motornya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau berhenti ya guys ya. Ini kita mau berhenti pakai rem kaki. Setelah itu udah mau berhenti, kita bisa bantu dengan rem tangan. Begitu guys. Kita turunkan sampai gigi netral ya guys ya. Nah, pastikan kalau misalkan mematikan motor ini dalam kondisi giginya netral, supaya kalau misalkan kita nyalain masuk gigi itu nggak bakal loncat. Dan kalau misalkan ini kan posisinya netral ya guys ya. Ini kalau kita dorong tuh bisa. Nah, ini kita tuh bisa, kalau gigi netral tuh kita bisa dorong ya guys ya. Sedangkan kalau misalkan ini kita masuk gigi 1 ya guys ya. Ini kita masukkan ke gigi 1. Ini kalau misalkan kita dorong, ini nggak bakal bisa guys. Oke? Jadi kalau misalkan gigi netral, ini kita bisa dorong. Nah, motor tuh bisa kita dorong. Karena dia tuh terkunci guys ya. Kalau misalkan kita gigi 1, 2, 3, 4, ini tuh nggak bakal bisa guys ya. Jadi kita kalau misalkan dorong tuh, dia tuh mengunci gitu guys. Oke, jadi pastikan kalau misalkan kita matiin motor tuh dalam kondisi N ya guys ya. Netral, setelah itu kita baru matikan. Oke, dan kita kunci stang, jangan lupa ya guys ya, supaya aman. Lalu kita tutup, begitu guys. Oke, supaya kita aman dari maling ini, karena sudah terkunci ya guys ya. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya guys. Oke, see you in the video, bye bye.